Janganlah para syuhada ya itu dikatakan mati, khususnya mereka tetap hidup, tapi kamu tidak menyadarinya ya. Jadi kebanyakan orang terutama orang Islam ya tidak mengerti, tidak menyadari bahwa para syuhada, para pejuang Islam itu mereka tidak mati, tetapi tetap hidup. Tetapi kita tidak sadar kalau mati tidak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu fayyum fi sabilillahi akbar wal ahya'u walakin la tashurun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saudara yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita telah berada di lokasi penziarahan, yaitu Makom Ratu Darasuddin atau juga disebut dengan Syekh Aulia Allah Haji Muhammad Haji Jaka. Perlu kita ketahui bahwa beliau ini adalah salah satu dari wali Allah yang ada di Lampung yang berjasa besar dalam menyiarkan agama Islam terutama di Banten. Sebagaimana firman Allah SWT yang saya katakan tadi, janganlah para syuhada ya itu dikatakan mati, khususnya mereka tetap hidup, tapi kamu tidak menyadarinya ya. Jadi kebanyakan orang terutama orang Islam ya tidak mengerti, tidak menyadari bahwa para syuhada, para pejuang Islam itu mereka tidak mati, tetapi tetap hidup. Tetapi kita tidak sadar kalau mati tidak nanti. Oleh sebab itu ya kita berziarah di Makom Aulia Allah ya, ini sama halnya dengan silaturahmi ya. Secara fisik kita mengunjungi makom beliau ya,
Tapi secara rohani, Allah, kalau rohani kita selalu kita bersihkan, maka rohani kita bisa tersambung dengan ruh mereka. Ya, walaupun secara fisik mereka sudah wafat, ya. Sebab itu kita ziarah ini adalah yang pertama wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita syukuri bahwa di daerah Lampung ini Allah turunkan yang namanya waliullah. Kalau tidak jasa para wali, maka agama itu tidak sampai dengan kita. Ya, kita juga di daerah-daerah yang lain dengan jasa para wali itulah. Maka kita mengerti tentang agama Islam itu sampai dengan kita. Jadi kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wujud terima kasih kita ya pada para aulia, para pejuang-pejuang Islam, ya, karena jasa-jasa mereka lah dan kita dapat menuntut mengetahui yang namanya ajaran agama Islam itu. Dan sebab itu bila ziarah ini akan wujud rasa terima kasih kita. Selanjutnya, mudah-mudahan ya dengan ketulusan, keikhlasan kita berziarah dengan doa kita, ya para arwah, para aulia Allah, ya tentu sangat mengharapkan kita. Yang pertama adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang berbau syirik dan saat kita berziarah, ya, supaya kita dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Juga pengharapan kita karena para wali adalah ada karomah turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan karomahnya para wali itu imbasnya kepada kita, ya, kebaikannya Allah turunkan juga dengan kita. Itu harapan kita, ya. Dan pada saat kita ujian ini kita adakan acara-acara namanya dari zikir. Nah, pada saat kita zikir ini, nah, betul-betul kita harus buka rohani kita, ya, dalam kita berzikir. Supaya apa? Supaya kita mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita, maka saat kita berzikir, saat kita memohon dengan Tuhan, ya. Nah, nanti setelah kita zikiran, mungkin ada doa-doa, ya. Jadi doa itu tentunya ada doa yang sifatnya umum, ya, ada sifatnya pribadi. Kalau sifat pribadi, boleh saja kita bertawassul kepadanya, ya, bertawassul kepada para wali, ya. Semoga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu secara pribadi, ya, tentunya yang sangat penting yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini bergabung dalam satu majelis, ya. Apa yang ada hubungannya dengan majelis kita? Yang pertama adalah ilmu pengetahuan, supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dimarifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu pengetahuan, terutama ilmu fikih. Ya, sudah itu ada ilmu ketauhidan, ada ilmu tarekat, ada ilmu tasawuf. Ya, tentunya dengan ilmu yang tertentu itu diharapkan kita dimarifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu yang kita sangat harapkan. Ya, sudah itu mungkin ada, ya, kepentingan pribadi kita jika tidak ada halangannya dan ada tegahannya, ya, kalau kita mau bertawassul kepada para wali, ya, dengan harapan mungkin hajat kita dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi jangan salah, kita bukan minta dengan para wali, ya, hanya tawassul namanya perantara, ya. Kalau kita minta dengan para wali, nah itu salah, ya. Itulah yang namanya kerjaan syirik itu tadi, ya. Nah, kalau bertawassul boleh, ya, perantara para awliya Allah, dengan harapan doa-doa kita dapat segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi nanti pada saat kita sudah mulai acara ya dikira kita mau bersyukur diri kita masing-masing ya, kita jangan terganggu dengan rekan kita yang ada di kiri kanan ya, biarkan saja ya rekan kita yang ada di kiri kanan, karena kita ya tentunya memperhatikan diri kita masing-masing ya, jangan sampai kita terganggu karena rekan kita yang ada di kiri kanan, karena kita tidak ngerti hadiah apa yang akan Allah turunkan kepada kita, kita tahu itu urusan Allah SWT ya, tapi tentunya yang Allah nilai itu adalah hati kita ya, hati kita yang dinilai oleh Allah SWT. Mungkin ini ya yang dapat saya sampaikan, inilah wujud syukur kita kepada Allah SWT, ini wujud terima kasih kita pada aulia Allah. Sudah itu sebagai tanda kita bersyukur, berterima kasih, itulah kita berdoakan ya, kirim zikir, jangan zikir itu, nah itulah insyaallah kebaikannya kembalikan kepada Allah SWT kepada kita semua. Zikir kita itu, nah dengan lantasan zikir itulah maka Allah SWT turunkan yang namanya hidayah ya, sebagaimana firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusallu 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ila nur wa kana bil mu'minina rahima. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, bertasbihlah kamu pada pagi dan petang, Allah akan menurunkan rahmat kepada kamu sekalian ya, berarti dengan lantaran zikir itulah Allah menurunkan rahmat kepada kita. Para malaikat mendoakan kamu supaya kamu keluar dari kegelapan, masuk ke arah yang terang benderang. Allah sangat suka, cinta, sayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, itu firman Allah SWT. Ya, kalau kita memperhatikan firman Allah SWT itu, ya tentunya penuh pengharapan kita. Ya, di dalam kita berzikir, Allah memberikan rahmat, hidayah kepada kita semua. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا عمنا وعم أصحاب مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله
اللهم انصرنا فحات رضوان عليه وأمدنا بأسرار التي أفدى تعالى عليه. اللهم انصرنا فحات رضوان عليه والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا. Minta sama lebarin dikit. Ya. Bu. Ya. Awas. Oke, bro. Ya.
Bermusik mana? Belum turun kan? Depan aja, depan aja. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سلسلة قادرية ونقصبانية وخصوصا إمام رباني مرسل الأشهاد يوسف بن محمد يوسف سيقول لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Wow.
Allah, yaitu jalan yang Engkau ridhoi Allah. Ya Allah, melipatkanlah kami kepada ilmu ya Allah, dan melipatlah kami kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka tawbati wal inaba wal istiqamah ala syariatil qur'an wa tariqatil bayda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami cintai dan yang kami muliakan, Mursyidun Al-Kiram Syekh Haji Suhami Yusuf bin Muhammad Yusuf beserta umi dan keluarga. Mudah-mudahan kita semua di tahun-tahun yang akan datang tetap ikut istiqomah mengikuti kegiatan ziarah ke makam wali Allah yang ada di Kalianda ini. Dan perlu kami sampaikan, insya Allah pada bulan September nanti tanggal 22 sampai dengan 29 September 2024 kita akan melaksanakan kegiatan ziarah ke makam Wali Songo dan para aulia Allah di Pulau Jawa. Untuk itu di dalam kesempatan ini juga berarti kegiatan ziarah ke makam wali Allah yang ada di kota Kalianda ini pada hari ini resmi ditutup. Insya Allah sekali lagi apa yang sudah kita lakukan pada hari ini khususnya bersilaturahmi ke para aulia Allah mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa